Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021. Pagi ini saya akan membaca dari Injil Yohanes pasal 5 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang-orang yang timpang dan orang-orang yang lumpuh, menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang yang baru sembuh itu, "Hari ini Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Puji Tuhan, kita menjumpai suatu kisah di mana ada seorang yang sudah 38 tahun dalam keadaan sakit. Dan tidak dijelaskan sudah berapa lama dia ada di situ, hanya diberitahukan tentang usia sakitnya, 38 tahun. Dan dalam sakit yang berkepanjangan, seringkali manusia melupakan apa yang penting dalam dirinya. Karena ada banyak orang lupa untuk sembuh, karena dia sudah beradaptasi dengan penyakitnya. Ketika dia sakit darah tinggi mungkin, sakit diabetes mungkin, dan pakar medis katakan dia harus minum obat seumur hidup. Orang seperti itu ditanya mau sembuh, mungkin dia berpikir, saya tidak perlu sembuh lagi, karena saya tahu penyakit ini seumur hidup. Dan saya bisa mengatasinya dengan minum obat seumur hidup. Nah, orang lumpuh ini juga menemukan hal yang sama, bahwa dari hari ke hari, di saat dia melihat air kolam Betesda bergoncang, dia selalu terlambat. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak punya kerinduan selain hanya bisa mengeluh. Dia punya keinginan hanya bercampur dengan keluhan. Ketika Yesus tanya, "Maukah engkau sembuh?" Dia ceritakan apa yang menjadi sebab dia tidak berpikir sembuh. Karena dia berpikir siapa yang mau angkat dia untuk bisa masuk ke dalam kolam itu, mendahului yang lain.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal itulah yang kita jumpa dalam diri kita sebagai orang percaya dalam mengiring Tuhan. Ada kalanya kita tidak lagi berpikir ada hal yang penting untuk kita, tetapi kita lebih fokus kepada apa yang bisa menopang kita. Bukan berbicara tentang kesembuhan, tapi kita sudah rela untuk tetap dalam keadaan lemah seperti itu. Dan hanya kita butuh orang yang bisa tolong untuk selalu ada dekat dengan kita. Bukan suatu mujizat untuk kesembuhan. Dari peristiwa ini kita mengambil satu kesimpulan, bahwa Yesus sangat prihatin dengan kesukaran kita. Dia sangat tertarik untuk menolong kita dari kesusahan kita. Sebab itu sudah 38 tahun dia sakit. Ketika Yesus tanya, "Kau mau sembuh?" Dia katakan, "Tidak usah bicara sembuh. Untuk pergi ke kolam tidak ada yang tolong saya." Karena dia tahu dia pasti sembuh kalau dia duluan masuk ke kolam. Tapi persoalan bukan soal sembuh sekarang. Siapa yang bisa membawa dia lebih dahulu dari orang-orang yang lain yang ada di situ. Dan selama masih banyak orang di situ, dia sadar dia pasti paling terlambat. Dia menunggu kira-kira sudah kosong, baru dia punya bagian untuk selamat. Dia tunggu orang sudah tidak lagi banyak, dan dia bisa bersaing dengan orang lain, maka dia pasti sembuh. Dan hal-hal seperti itulah yang seringkali mengganggu pikiran kita. Sudahlah kalau ada yang tidak bisa tolong, mungkin cara ini, cara itu. Tapi di sini kita melihat, Yesus tertarik dengan pergumulan masalah manusia. Di antara banyak orang sakit, di antara sekian banyak orang sakit, ada yang buta, ada yang lumpuh. Dan orang ini mendapatkan perhatian. Kenapa? Karena dia 38 tahun sakit dan dia butuh orang lain, bukan untuk menyembuhkannya, tapi untuk menolong dia supaya dia bisa sembuh. Dan hal ini yang menjadi perhatian Yesus untuk orang itu. Dan kita bersyukur dari perbuatan Yesus ini mengingatkan kepada saya dan saudara, di tengah pergumulan kita, di tengah kesusahan kita, di tengah beban yang berat yang kita bawa mungkin bertahun-tahun tidak selesai, jangan pernah ragu. Yesus tertarik untuk menolong kita. Ada banyak orang yang susah di situ, tapi dia bisa fokus untuk orang yang sudah tidak punya harapan sama sekali. Orang yang hanya menggantungkan harapan pada orang lain. Dan disitulah Yesus ada memberi kesembuhan kepadanya. Walaupun ada banyak orang, Yesus tidak terganggu dengan banyaknya orang. Tapi Yesus tahu ada seorang yang sudah kehilangan tujuan. Dia tidak berpikir sembuh. Dia hanya berpikir siapa yang mau tolong dia untuk membawa dia lebih dulu masuk ke kolam. Itu adalah suatu gambaran yang luar biasa untuk saya dan saudara. Ada banyak orang bergumul di tengah dunia ini. Di hari-hari seperti ini ada banyak orang susah karena pandemi. Mereka punya usaha sangat terganggu. Mata pencaharian sangat terganggu. Bisnis sangat terganggu. Tapi saya mau ingatkan, Yesus tertarik dengan kesukaran, kesulitan kita. Hal yang kedua, Yesus tidak terpengaruh dengan banyak orang susah. Tapi ketika dia melihat saudara dan saya yang mungkin sudah tidak berdaya seperti orang lumpuh ini, tinggal berharap orang lain yang bisa menolongnya, Yesus ada untuk menjawab kebutuhan orang itu. Sebab itu kita bersyukur bahwa Yesus menunjukkan kepada saya dan saudara begitu luar biasanya kasih dan kemurahannya bagi kita. Sebab itu di tengah pergumulan
Di tengah situasi kondisi yang tidak nyaman seperti ini, jangan putus harap. Engkau punya Yesus yang peduli dengan kehidupan ini. Yang penting kita siap merubah visi kita, merubah pandangan kita di tengah situasi kondisi seperti ini. Jangan mengeluh seperti orang ini, tidak ada yang bisa turunkan saya. Buat Yesus dia tidak perlu ada orang atau tidak ada orang. Buat Yesus dia mau menolong dengan caranya yang luar biasa. Sebab itu mari, mungkin ada kita sudah pergi bekerja, sudah pergi berbisnis, atau kita sedang belajar di kampus, atau juga kita sedang sibuk dengan kegiatan di rumah kita masing-masing. Ingatkan dirimu, Yesus tertarik dengan masalahmu. Dia mau menolong engkau karena Dia Allah yang penuh dengan kemurahan. Walaupun engkau berpikir dalam hati, banyak orang susah, termasuk saya. Banyak orang percaya juga kesulitan, termasuk saya. Banyak orang sakit, anak Tuhan juga sakit, termasuk saya. Tapi saya ingin katakan, Yesus menaruh perhatian dengan kehidupan kita. Sebab itu, milikilah respon yang benar. Jangan fokus hanya untuk melihat siapa kira-kira bisa menolong engkau, tapi fokuskan kepada Yesus yang selalu tertarik untuk kita di tengah pergumulan kita. Karena dikatakan dalam Alkitab, Dia datang bukan untuk dilayani, tapi datang untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi penebusan dosa kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena hari ini Tuhan mengingatkan kami bagaimana ada seorang lumpuh yang sudah 38 tahun ada di tepi kolam Bethesda, dan selama dia sakit, dia tetap mengharapkan ada orang lain yang bisa menolong dia untuk memperoleh kesembuhan. Karena segala cara sudah dibuat, tetapi selalu dia terlambat. Tapi kami bersyukur dari peristiwa ini, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa Engkau tertarik dengan setiap pergumulan masalah kami. Sebab itu Engkau sendiri berkata, marilah kepadaku hai kamu sekalian yang bertanggungan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami datang kepadamu membawa pergumulan masalah kami yang kami sudah hadapi dari sekian lama. Ada yang mungkin umatmu yang sudah dalam keadaan tahunan terbaring dalam keadaan lemah dan sakit. Ada usaha yang sudah sangat terancam karena pandemi belum berakhir. Tapi kami tetap percaya Engkau Allah yang tidak terpengaruh dengan orang banyak, tapi Engkau Allah yang melihat di mana kami membutuhkan Engkau. Engkau menjadi jalan keluar bagi kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, tubuh ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan kami, dan kami boleh berjalan terus menuju kepada rencana dan kehendak-Mu Bapa. Kami berdoa serta mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, besok hari Jumat adalah waktu untuk kita ambil bagian dalam doa dan puasa. Doakan bangsa, negara kita. Doakan kekudusan bagi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, supaya Tuhan nyatakan kuasa kemuliaan-Nya untuk menangkan jiwa-jiwa baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua.